لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bitaqallah wa bitaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bitaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Jamaah Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terlimpah curahkan atas kita sekalian. Dan salawat serta salam senantiasa kita kirimkan terkhusus untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mimbar yang mulia ini, khotib sampaikan pesan-pesan, sampaikan wasiat untuk mengingatkan kita semua, terutama mengingatkan diri khotib sendiri, bahwa marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, insya Allah akan saya bagikan satu amalan yang insya Allah mulia di mata Allah, insya Allah tinggi derajatnya di mata Allah. Amalan ini jika dikerjakan oleh seseorang, jika diistiqomahkan dengan seseorang dengan bersungguh-sungguh, langsung mendapatkan jaminan dari Allah, dimudahkan segala urusannya di dunia ini, mendapatkan jaminan perlindungan di alam kubur, bahkan sampai ke pintu surganya Allah. Amalan ini ya amalan mencintai Al-Quran. Amalan ini amalan sebaik-baik amalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'anah wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Namun apabila hadis ini kita pahami hanya secara tekstual saja, maka yang bisa mengamalkan amalan ini hanya orang-orang tertentu. Makna dari hadis ini yakni khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah terbagi 4 golongan. Para pecinta Al-Quran terbagi 4 golongan. Pada tingkatan yang pertama, mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, insya Allah termasuk pecinta Al-Quran. Tingkatan yang kedua, yang hari ini mereka istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, walaupun
hanya satu ayat. Insya Allah mereka juga termasuk pecinta Al-Quran. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, mereka yang senantiasa penuh keseriusan menghafalkan Al-Quran. Dan yang keempat, mereka yang penuh dengan cinta mengamalkan Al-Quran. Dekatkan diri kita terhadap Al-Quran di dunia ini. Dekatkan hidup kita dengan Al-Quran. Insya Allah selebihnya Allah yang urus. Jaminan di alam kubur nanti. Seorang pecinta Al-Quran yang betul-betul mencintai Al-Quran, bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, jasadnya bahkan tidak dimakan oleh cacing tanah. Ahlul Qur'ana wa ahlullah wa khosat. Ahli Al-Quran, sahabat Al-Quran, sangat dekat dengan Allah dan akan dijaga oleh Allah di alam kubur nanti, bahkan di hari kiamat nanti. Di padang mahsyar, Allah ceritakan dalam surah Abasa di ayat-ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Maka apabila terdengar tiupan trompet sangkakala yang kedua, bertandanya datangnya hari kiamat, maka pada hari itu semua manusia berlari dari saudaranya, berlari dari ayah dan ibunya, berlari dari istri dan anaknya. Semua kesibukan, semua kepanikan pada hari itu untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya ketika di dunia. Kelanjutan ayat tadi, wujuh yauma idin musfirah dhahikatun mustabsirah. Namun di hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, mereka tertawa bergembira. Mereka lah golongan-golongan yang mendapatkan pertolongan langsung dari Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya para pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran, pengamal Al-Quran di hari kiamat nanti dijemput oleh para malaikatnya Allah di padang mahsyar. Liqalu li sahibul Quran, aini sahibul Quran. Malaikat katakan, mana para sahabat Quran? Mana para sahabat Quran? Berkumpullah kalian. Ketika para sahabat Al-Quran berkumpul di padang mahsyar, malaikat katakan, Iqra, bacalah. Bacalah Al-Quranmu, Iqra warqa, bacalah Al-Quranmu dan naiklah ke tangga-tangga surga itu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Quranmu sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Ketika engkau bacakan, naik lagi derajatmu di surga. Bacakan, naik lagi derajatmu di surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqwa. Sesungguhnya derajat kita di surga akan berakhir di akhir ayat yang kita baca. Artinya, derajat kita di surga tergantung seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Tergantung seberapa cintanya kita terhadap Al-Quran. Tergantung seberapa cintanya kita mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya itu jamaah. Allah jelaskan dalam surah 13 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim jannat adn. Mereka masuk surga Aden. Surga Aden itu surganya para keluarga. Artinya pecinta Al-Quran ini tidak masuk dengan sendiri, tapi masuk bersama keluarganya. Allah sedang menjelaskan lewat ayat ini bahwa pecinta Al-Quran diperkenankan menggandeng keluarganya ke surga. Diperkenankan menggandeng ibu bapaknya ke surga. Diperkenankan menggandeng pasangan hidupnya ke surga.
diperkenankan menggandeng anak cucu keturunannya ke surga. Inilah pecinta. Sekiranya hari ini kita punya saudara, punya keluarga pecinta Al-Quran, janganlah hanya mengharap untuk digandeng. Kalau mau ke surga, sebaiknya kita punya kendaraan sendiri, yakni jadilah pecinta Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran. Inilah 4 golongan, 4 tingkatan para pecinta Al-Quran. Namun ada satu golongan yang masuk surga karena termasuk pecinta Al-Quran, padahal tidak sempat pegang Al-Quran, tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat menghafalkan Al-Quran, dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan, tugas dan lainnya. Namun insya Allah masuk surga karena mencintai Al-Quran. Di depan pintu surga nanti, di depan para malaikatnya Allah, para pecinta Al-Quran bersaksi. Dia katakan kepada malaikatnya Allah, wahai para malaikatnya Allah, kenapa mereka itu belum masuk surga sambil menunjuk satu kelompok? Kata malaikat, memangnya mereka siapa? Di depan para malaikatnya Allah itu, para pecinta Al-Quran bersaksi, berkat mereka kami punya tempat untuk belajar Al-Quran. Berkat mereka kami bisa punya kebebasan untuk belajar Al-Quran. Berkat mereka kami punya tempat yang bersih, yang layak untuk belajar Al-Quran. Berkat mereka kami punya Al-Quran untuk kami baca. Kami punya pakaian seragam untuk kami baca. Mereka lah yang sisihkan rasa pedulinya, sisihkan sedikit hartanya untuk kami para pejuang-pejuang penghafal Al-Quran. Maka hari ini bila kita tidak sempat menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran karena kesibukan pekerjaan, tugas dan lainnya, sisihkan rasa peduli kita, sisihkan sedikit harta kita untuk mereka-mereka yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kita termasuk juga pecinta Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka